suka ya bertanya gitu dalam hati ya. Islam itu kenapa ya fair banget menurut saya tuh, jujur banget gitu ya, nggak naif, nggak apa ya, ketika itu kebenarannya ya itu yang disampaikan gitu, yang saya lihat seperti itu. Jadi misalnya dikatakan nanti yang datang kembali itu untuk membunuh Dajjal itu Nabi Isa, ya itu yang disampaikan gitu ya. Rasanya ya kalau waktu saya udah masuk musim itu rasanya gini, ya kan junjungan kita, jagoan kita tanda kutip itu adalah kan Muhammad gitu ya. Saya inginnya Muhammad dong yang datang gitu untuk membunuh Dajjal gitu. Rasanya tuh saya gitu ya. Kenapa kok bukan gitu? Tapi itu yang disampaikan gitu kan, bahwa tetap itu yang disampaikan. Nah, kita Untuk acara selanjutnya, di sini akan kita perkenalkan yang sudah hadir ya, para YouTuber yang sudah hadir di sini, yaitu ada Bung Hasibuan, beliau ini YouTuber dari Mekah, Saudi Arabia. Ada Umi Gilby, YouTuber dari Jeddah, Saudi Arabia. YouTuber Hasbala Muiz dari Mesir. Bang Zauhari Sabil, itu dari Madinah, Saudi Arabia. Dan Bang Daengzul dari Mekah juga sudah hadir. Bang Yasirudes itu dari Jepang, yang beliau domisili di Tokyo, tapi saat ini beliau sedang pulang kampung ke Jakarta. Gitu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab 10 menit. Silakan yang mau bertanya. Atau ya, boleh saya mau bertanya. Oh iya, silakan Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, perkenalkan saya. Perkenalkan saya Umi Gilby, tinggal di kota Jeddah, Arab Saudi. Saya pengen nanya nih ke dokter, gimana pengalaman dokter waktu menjalankan ibadah puasa di bulan kemarin itu? Pengalaman pertamanya, kesan dan pesannya seperti apa? Baik, itu aja dokter. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Sebelumnya ini kalau tahun ini Ramadan kedua buat saya. Yang waktu tahun lalu kejadian ramai itu Ramadan yang pertama. Pertanyaannya yang di tahun lalu apa yang tahun ini? Atau dua-duanya? Di tahun dua-duanya aja. Bagaimana? Ya, terima kasih. Nah, ya yang di tahun pertama itu, kalau boleh saya ceritakan, tahun pertama itu saya belum tahu ya caranya tarawih waktu itu. Jadi 2 hari menjelang tarawih pertama itu, saya baru mempelajari gitu fikihnya, caranya untuk tarawih itu seperti apa. Itu saya agak deg-degan juga waktu itu. Saya yang 4 rakaat aja itu kan ngumpet-ngumpet dan susah gitu. Kadang udah di ujung udah mau selesai, ada suara langkah kaki, saya ulang lagi gitu ya, daripada ketahuan gitu kan, langsung saya rapin lagi semua alat sholatnya gitu. Gimana kalau 11 rakaat ya Allah gitu kan. Saya sempat begitu gitu, tapi kalau kita niat ya Allah mudahkan, itu seperti itu yang saya alamin di waktu Ramadan pertama ya. Jadi waktu itu saya udah persiapan mempelajari itu, pas harinya saya malam pertama untuk tarawih itu, waktu saya pulang dari kantor itu rumah kosong gitu. Ternyata anak saya itu dibawa sama suami ke rumah mertua, dibawa sama mbak, jadi rumah tuh kosong. Jadi saya bisa melakukan tarawih tuh dengan alhamdulillah sampai tuntas 11 rakaat. Kemudian pas saya selesai mereka pulang gitu. Itu yang saya alamin waktu Ramadan tahun lalu tuh seperti itu. Kemudian ya itu ujiannya ya saat saya dibawa ke rumah mertua saat ketahuan itu masih Ramadan, itu saya disuruh paksa minum ditawarkan lah ya, sebenarnya ditawarkan minum 2 kali itu, tapi saya bertahan untuk tetap puasa gitu. Saya pikir ya pertolongan saya saat itu ya cuma Allah gitu yang bisa tolong saya. Masa saya
batalkan puasanya gitu waktu itu. Nah akhirnya sampai alhamdulillah bisa selesai puasa. Kebetulan memang di agama sebelum juga memang saya sering puasa juga sih sebenarnya, cuman kan mungkin tekniknya aja yang agak berbeda gitu. Nah kemudian alhamdulillah di Ramadan pertama itu saya baru bisa menghatamkannya terjemahan Al-Quran di minggu ketiga kalau nggak salah di Ramadan. Tapi di Ramadan yang perbedaannya dengan yang tahun ini itu alhamdulillah sudah lebih lapang ya. Yang dulu saya pikir tuh tarawih itu lama gitu ya, karena sudah lebih lapang jadi loh kok nggak berasa sudah witirnya gitu. Jadi lebih terasa, lebih bisa menikmati gitu salat tarawihnya. Kemudian alhamdulillah bisa bareng-bareng waktu kemarin yang tahun ini mengkhatamkan Quran juga, tapi sudah yang bahasa Arab di Ramadan ke-20 waktu itu. Alhamdulillah sama teman-teman dari Mualaf Center Indonesia. Kemudian Lebarannya juga alhamdulillah kemarin saya bisa kembali ke pondok pesantren Mualafah yang di Sentul itu lagi, malam takbiran Lebaran di sana. Semoga menjawab perbedaan Ramadan pertama dan kedua kemarin, alhamdulillah. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Semoga semakin istiqomah ya dokter ya. Salam dari Jeddah. Ya, semoga bisa ke sana. Ya, amin, semoga segera bisa umroh dan ketemu di sini ya dokter. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Gilby atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini saya bacakan ya dari Hari Adi, Bapak Hari Adi. Izin bertanya, apa yang membuat Dokter Karissa langsung yakin terhadap Islam dan bersyahadat, sedangkan ibadah Islamnya siang malam tidak berhenti? Berbeda dengan Kristiani yang hanya di hari Minggu saja. Artinya ibadahnya sangat ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti itu, dokter. Iya, terima kasih Pak Hari Adi ya pertanyaannya. Iya, iya waktu saya langsung yakin dengan Islam dan bersyahadat itu, waktu itu nggak ada yang saya pikirkan yang lain kecuali tauhid tadi ya, bahwa ini yang benar, bahwa Allah itu nggak mungkin sama dengan makhluk gitu. Ketika Tuhan itu masih membutuhkan sesuatu, bergantung pada sesuatu, seseorang, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti nggak bisa dikatakan itu sebagai Allah gitu. Tapi kalau Allah itu ya harus berbeda dengan makhluk. Saat itu saya hanya yakinkan seperti itu. Kalau dibilang ibadah Kristen, kebetulan saya dulu juga aktif ya di dalam ibadah yang sebelumnya itu sebenarnya tidak hari Minggu saja, sebenarnya ada juga di pertengahan minggu, di hari-hari lainnya itu, dan di dalam tiap harinya itu sebenarnya ada. Cuma itu memang benar-benar butuh kesadaran dari kita sendiri gitu ya. Ketika kita sadar gitu ya kita melakukan gitu, tapi ketika enggak ya enggak melakukan gitu. Nah bedanya itu dengan Islam, saya melihatnya itu Islam itu sangat membantu saya yang lalai ini ya, mungkin ya manusia yang suka lupa atau gimana, untuk selalu 24 jam itu connecting sama Allah gitu ya. Kalau dulu itu ya kita misalnya ada kesibukan ya selesaikan dulu sampai itu beres, mungkin kita mau itu setelah itu berdoa bisa gitu, atau ya otomatis sebelumnya juga dan sesudahnya. Tapi kalau di Islam itu ya karena memang kita ada yang fardunya di jam-jam tersebut gitu ya, mau kita lagi ngapain pun itu kan ketika ada seruan panggilan Allah itu ya kita itu ingat terus gitu ya. Juga di mana kita juga harus menjaga wudhu seperti itu mau nggak mau kita kayak aware terus kehadiran Allah gitu dalam hidup kita gitu ya. Itu membantu banget. Jadi ketika misalnya adik saya waktu itu bilang, lo ada yang mudah kenapa nyari yang susah sih kak gitu kan, sempat dibilang kayak gitu kan. Tapi buat saya ini bukannya nyusahin, ini sangat menolong gitu, sangat menolong saya. Ini yang cocok untuk saya karena saya dibantu banget untuk selalu
bibir lidah ini bahasa dengan zikir, itu kan itu membantu banget ya untuk kita selalu ingat sama Allah, berserah sama Allah. Islam tuh kayak membuat saya tuh apa ya, nggak bisa berpikir untuk diri sendiri gitu, kayak nggak bisa apa ya, semuanya tuh pasti ya udah Allah gitu ya, bergantung sama Allah kayak gitu. Kayak kita dulu saya heran gitu ya, kenapa sih orang Islam kok selalu berdoanya ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Udah dikasih tahu jalannya nanya terus gitu. itu sempat saya batin gitu ya. Tapi itu ternyata bentuk kita rendah hati ya, bentuk kita bergantung sama Allah di setiap saat itu, bahwa tunjukkan ya Allah jalan yang lurus gitu. Mudah banget seperti tadi saya bilang, kita tuh menyimpang, melenceng tuh mudah banget gitu setiap saat gitu. Kalau langsung jalannya salah, kita langsung nggak mau gitu. Tapi kalau cuman yang jalannya melenceng sedikit-sedikit, akhirnya benar-benar kita tersesat, itu yang kita nggak tahu. Dan itu kenapa kita selalu, Masya Allah, itu sebaik-baiknya doa mungkin itu ya, ihdinas siratal mustaqim, itu yang menjadi keyakinan saya gitu sampai hari ini gitu, bahwa ya ini yang terbaik untuk saya ya. Alhamdulillah memang udah dinyatakan juga di Quran bahwa inilah agama yang sempurna ya, seperti itu gitu. Makanya saya sempat bilang di video itu juga, Islam itu nggak cuma agama gitu, Islam tuh ideologi gitu. Mungkin kalau yang lain mungkin mengatur tentang urusan akhirat ruhiyah aja gitu, spiritual gitu, ibadah dan sebagainya. Tapi kalau Islam tuh hubungan manusia dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan manusia lain, itu tuh udah lengkap semua, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai mati, itu semua ada gitu. Bahkan saya dulu heran, ya ampun, bercermin ada doanya, hujan ada doanya, gitu, yang mau masuk kamar mandi ada doanya gitu, sampai Masya Allah gitu. Gimana kita mau nggak ingat sama Allah gitu ya. Semua apa yang kita lakukan itu, mau pakai baju itu semuanya kita mengingat Allah, mau minum, mau makan, itu semua ingat Allah gitu ya. Yang Masya Allah itu semua sudah sempurna banget, diatur oleh Islam gitu. Dan udah nggak ada yang lain sih yang mungkin bisa lebih sempurna dari ini. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Hadi. Ya, terima kasih Bu Dokter atas jawabannya, dan terima kasih Bapak Haryadi atas pertanyaannya. Baik, ini satu lagi saya buka ya sesi pertanyaan, satu lagi tapi ini ada. Tapi sebelumnya saya mohon dengan sangat untuk semuanya untuk unmute mic-nya ya, supaya berjalan dengan lancar acara ini. Jadi tidak ada namanya full back suara-suara yang lain. Jadi biar kita fokus gitu loh mendengarkannya. Terima kasih. Di sini ada yang mau bertanya, Bung Hasibuan. Silakan, Bung Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bunda Dokter, terima kasih. Saya Bung Hasibuan dari kota Makkah Al-Mukarramah. Di sini saya pahami bahwa siapa yang sudah masuk Islam maka dia kayaumi waladatuhu ummuhu, seolah dia berarti lahir kembali, berarti fitrah suci ya. Masya Allah, ini sangat beruntung tentu Bunda Dokter Karissa yang Allah anugerahkan hidayah. Nah, jadi saya minta nanti untuk Bunda Karissa, karena memang saat ini dalam fitrah kesucian, mohon nanti doanya untuk kami-kami yang sudah lama masuk Islam, yang justru kami berlumur dengan dosa. Satu. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan yang dokter lihat antara Islam dengan agama sebelumnya yang dianut, mungkin apakah di Kristen sebelumnya ya, perbedaan yang terlihat mencolok seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Pak Hasibuan tadi ya. Iya Pak, kalau ditanya perbandingannya itu sebenarnya banyak sekali perbandingannya, cuman mungkin inti-intinya saja ya, saya melihat keindahan Islam itu. Jadi kalau di kitab sebelumnya saya itu
ada beberapa kadang narasi cerita yang menyebutkan nabi gitu, nabi-nabi itu seperti seolah-olah tidak terhormat gitulah ya. Nah ini saya mendapati di dalam narasinya Quran itu nabi itu benar-benar yang dimuliakan gitu ya. Bahkan Nabi Isa, bahkan Bunda Maryam itu yang waktu dulu itu saya kenal itu bahkan lebih dimuliakan itu di dalam Al-Qur'an. Seperti itu yang saya melihatnya. Kemudian perbedaan yang paling ini lagi mungkin ya tadi ya seperti misalnya adab-adab yang kita terhadap kayak kita nggak bisa menggambarkan Rasulullah tuh wajahnya seperti apa gitu, karena memang dilindungi ya supaya kita tidak menyembah kepada yang bukan Allah gitu ya, kepada makhluk, tapi kita harus menyembah kepada Allah. Itu saya melihatnya itu bahkan kadang tuh saya suka ya bertanya gitu dalam hati ya, Islam itu kenapa ya fair banget menurut saya tuh, jujur banget gitu ya, nggak naif, nggak apa ya, ketika itu kebenarannya ya itu yang disampaikan gitu, yang saya lihat seperti itu. Jadi misalnya dikatakan nanti yang datang kembali itu untuk membunuh Dajjal itu Nabi Isa, ya itu yang disampaikan gitu ya. Rasanya ya kalau waktu saya udah masuk muslim itu rasanya gini, ya kan junjungan kita, jagoan kita tanda kutip itu adalah kan Muhammad gitu ya. Saya inginnya Muhammad dong yang datang gitu untuk membunuh Dajjal gitu. Rasanya tuh saya gitu ya. Kenapa kok bukan gitu? Tapi itu yang disampaikan gitu kan, bahwa tetap itu yang disampaikan. Nah, tapi kita habis itu banyak ya yang saya kenal itu dari Islam justru pindah ke sana itu karena justru karena itu. Toh yang nanti yang datang lagi Nabi Isa seperti itu. Nah, tapi sayangnya nggak dilanjutkan dengan pertanyaan datang untuk apa dan berkata apa saat itu Nabi Isa, kan untuk membenarkan perselisihan selama ini, untuk menyatakan yang benar itu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad seperti itu. Nah, itu yang saya nilai seperti itu. Dan ketika misalnya gitu ya, ketika kita tahu kebutuhan manusia itu dan kelemahannya manusia seperti apa, lalu Islam berusaha menjaga, melindungi itu gitu, nggak merasa so kuat lah atau apa gitu ya, ketika aurat itu bisa mengundang hawa nafsu, nah makanya kita tutup aurat dan segala macam. Itu yang saya nilai Islam tuh agama yang nggak bukan ngawang-ngawang gitu, tapi benar-benar agama yang ilmu, agama yang pencampuran antara ilmu masuk gitu, akal masuk gitu, dan keadilan ya, adil itu terasa banget bagi saya gitu. Itu sih. Nanti kalau perbandingan sendiri nanti bisa ada sesi sendiri mungkin ya untuk lebih detailnya kalau dibukakan per ayat-ayatnya seperti itu. Sepertinya tadi masih ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa atau saya jawab pribadi atau gimana tuh Mbak Dini? Oke. Ini tadi ada pertanyaan. Tapi ini satu lagi saja dokter ya, itu dari Bunda Fatlani Gazia. Beliau, Masya Allah dokter, jujur dokter membuat saya menjadi insecure yang sesungguhnya. Saya salah satu orang yang paling suka dengerin pengalaman orang-orang yang menjadi mu'alaf. Dengan segala hidayahnya itu yang membuat saya takjub akan kuasa Allah yang mudahnya dapat membolak-balikan hati manusia. Pertanyaannya, tapi mungkin 5 menit aja kali dokter ya buat jawabnya. Yeah. Apa yang membuat dokter lebih semangat nih untuk menjalankan sunnah-sunnah seperti sholat duha atau tahajud? Seperti itu dokter pertanyaannya. Iya, makasih. Kalau awalnya sih ya waktu itu saya setiap tahu apa segala macam itu saya mulai apa yang saya tahu langsung saya amalkan seperti itu. Nah, kenapa saya waktu itu semangat sekali melakukan yang sunnah-sunnah di luar yang fardu? Karena sebenarnya di dalam hati kecil saya tuh saya nggak yakin fardu saya tuh sempurna gitu. Jadi mungkin bacaan sholat saya belum sempurna, mungkin gerakan saya belum sempurna. Yang saya tahu sunnah itu akan
menyempurnakan yang fardu. Itu awalnya seperti itu gitu. Kemudian ya dengan semakin kita mempelajari dan ternyata Masya Allah ya keutamaannya luar biasa. Misalnya kayak yang saya tahu kalau kita melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur itu insya Allah kita diharamkan dari api neraka gitu ya. Masa iya kita mau tinggalkan ya sekedar cuma 12 rakaat gitu kan untuk daripada kita disiksa di neraka gitu kan. Itu yang sering memotivasi saya kayak tadi saya sampaikan gitu ya. Itu pentingnya ilmu itu, jadi kita tahu keutamaannya gitu. Kalau kita malas tahajud, kita ingat lagi keutamaannya tahajud, Masya Allah gitu, banyak banget gitu, diangkat derajatnya gitu, dan segala macam gitu kan. Masa iya kita tinggalkan tahajud gitu. Kalau misalnya, apalagi ya, gitu yang puasa Senin Kamis, itu Masya Allah gitu, itu Senin Kamis tuh hari yang dinanti-nantikan banget gitu bagi saya kalau bisa berpuasa itu karena kan Masya Allah doanya orang yang sedang berpuasa itu kan bahkan di saat sahur dan bukanya itu dijabah Allah gitu. Itu sih yang bikin saya semangat gitu, semakin mempelajari itu semakin Masya Allah keutamaannya itu janji Allah tuh saya yakin bahwa itu benar gitu. Itu aja. Ya, terima kasih Ibu Dokter atas jawabannya. Sungguh banyak hal-hal positif dan juga ilmu yang kita dapatkan. Saya pun juga istilahnya kita jadi banyak jadi bertukar gitu istilahnya ilmu di sini kalau saya bilang. Karena kita pun juga yang walaupun kita sudah lahir dari muslim dari awal gitu, kita juga masih belajar dokter karena banyak banget yang harus digali dalam agama Islam ini. Seperti yang dokter bilang tadi, dari mulai tadi pas giran kita mulai bangun tidur, aktivitas, sampai saat kita mau tidur kembali pun semua dimulai dengan doa. Masya Allah, istilahnya sangat-sangat semua itu sudah diatur oleh Allah gitu. Terima kasih Bu Dokter. Baik, ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi. Cuma beribu maaf untuk Ibu Bapak yang sudah sangat istilahnya memberikan memberikan perhatiannya, ya, maksudnya sangat mungkin ini inspiratif banget dokter gitu. Mungkin lain kali sesi akan kita undang lagi dokter ya. Kalau misalnya lain waktu kita ada acara lagi, mungkin menjadi tali silaturahmi kita. Semoga hingga ke jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bu Dokter Clarissa sudah menyempatkan waktunya kepada kami di sini untuk berbagi ilmu, pengalaman yang sangat-sangat luar biasa tentunya bagi kita semua untuk menyerap ilmu untuk kita. Baik, Jazakallahu khair Dokter Clarissa Grani, terima kasih.